bil khusus nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita dipertemukan di majelis yang mulia ini dalam rangka menunggu iftar. Dan ini adalah sebaik-baik waktu kita untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala niat baik yang saat ini terdetik di hati-hati kita Allah nilai sebagai satu amalan yang kelak memberatkan timbangan pahala kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para PPP yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya dapat berusaha mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Al-Qur'an, ya Bapak-bapak sekalian dan adik-adik, orang yang berittiba kepada Rasulullah paling tidak akan mendapatkan dua hal. Yaitu akan mendapatkan cintanya Allah yang pertama, yang kedua akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad, wahai manusia, jika engkau cinta kepadaku, fattabi'uni, jika kalian cinta kepada Allah maka fattabi'uni, maka berittibalah kepadaku, kata Rasulullah. Setelah orang berittiba kepada Rasulullah, dua hal yang akan didapatkan. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta sama kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Bapak-bapak, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan sore hari ini kami akan coba memaparkan lanjutan dari salah satu kaidah yang terdapat dalam kitab Qawaid Qur'aniyah yang disusun oleh Syekh Umar Ibn Abdullah Al-Muqbil, Qaidatan Qur'aniyatan fin Nafs wal Haya. Di hari yang ke-18 ini insyaallah kami akan mendeskripsikan satu kaidah yang berbunyi wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Kalau dari akar katanya atau kalau dari definisi lughatannya atau ta'rif secara bahasanya, wala itu bisa dimaknai dan tidak ada atau dan tidak. Yahiqu itu menimpa. Al-makru sayyi, rencana jahat, illa kecuali bi ahli, kecuali menimpa kepada orang yang membuat rencana jahat tersebut. Bapak-bapak, adik-adik sekalian, di dalam kaidah ini Allah memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya setiap tindak tanduk kehidupan yang kita lakukan, apakah itu kebaikan, apakah itu keburukan, semuanya akan Allah balas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau ada istilah ad-dunya nazra'atul akhirah, dunia itu adalah ladangnya akhirat. Yang kita akan tuai di akhirat nanti adalah sesuai dengan apa yang kita tanam ketika di dunia. Di mahfuzat ada satu buah kalimat yang mengesankan, may yazra yahsud. Barang siapa yang menanam, dia yang akan menuainya, seperti itu. Ketika di dunia kita menanamkan kebaikan, insya Allah yaumil akhir kita akan menuai kebaikan. Begitu pula sebaliknya teman-teman sekalian, ketika di dunia seseorang lebih sering, lebih banyak melakukan keburukan, maka sudah pasti nanti ketika di akhirat kelak juga dia akan menerima segala bentuk konsekuensinya, yaitu berupa keburukan. Wal'iyadzubillah. Jamaah sekalian, dalam Al-Quran juga kaidah la yahiqul makru sayyi illa bi ahli dipaparkan dalam dalil-dalil atau ayat-ayat yang lain. Kami akan menyampaikan beberapa ayat yang lainnya. Yang pertama, di Quran surah Yunus ayat 23 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama baghyukum ala anfusikum. Kata Allah, innama baghyukum. Ini sejenis nadanya, al-makru sama al-baghyu itu sejenis. Innama baghyukum, sesungguhnya kedurhakaan kalian, sesungguhnya kesombongan kalian, sesungguhnya
tipu daya kalian, sesungguhnya kezaliman kalian, kata Allah, itu akan menimpa diri kalian sendiri. Itu yang pertama, dalil yang sejenis dengan kaidah barusan. Kemudian berikutnya ini yang sudah masyhur juga di Quran surah Al-Isra ayat 7, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan yang kalian lakukan itu pasti akan berpulang kepada diri kalian. Wa in asatum falaha. Dan apabila kalian melakukan keburukan, maka mafhum mukhalafahnya adalah keburukan yang kalian lakukan juga akan berpaling kepada kalian. Kemudian dalam hadis Nabi untuk melengkapi dalil-dalilnya, Rasulullah SAW bersabda, La yabghi baghin illa ala nafsi. Tidaklah seseorang berbuat kezaliman kecuali sebenarnya ia menzalimi dirinya sendiri. Bapak-bapak, adik-adik, saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa dalil-dalil yang kami bacakan barusan, setidaknya ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, makar adalah merupakan rencana buruk atau rencana jahat yang dilakukan seseorang. Di dalam yang lain juga ada wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berusaha menipu daya, tapi Allah yang memiliki tipu daya yang sesungguhnya, wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baiknya pembuat rencana. Itu yang pertama. Yang kedua, al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu, teman-teman sekalian, itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Yang terakhir ada satu kalimat, man hafara hafratan atau man hafara khufratan li akhihi waqa'a fiha. Barang siapa yang menggali lubang untuk sahabatnya, untuk saudaranya, maka ia sendiri insyaallah akan terjatuh pada lubang yang ia buat. Bapak-bapak, jamaah sekalian, contoh real yang kita bisa kaitkan dengan kaidah ini adalah betapa banyak di antara kita guna memperoleh tujuan atau maksud yang ia capai, banyak sekali kita atau orang-orang yang menggunakan cara-cara yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang-orang yang demi menggapai tujuan dan impiannya, mereka melakukan cara-cara yang tidak Allah ridhoi. Misal, contoh globalnya nih, ketika pemilihan presiden misalnya, kalau seandainya calon-calon yang ada di atas sana melakukan cara-cara yang tidak diridhoi Allah, pasti ujungnya nggak akan benar, teman-teman. Pasti ujungnya nggak akan benar, dan pasti akan menimpa mereka sendiri yang membuat rencana buruk itu. Kita buat contoh lebih mikro, kita buat contoh yang lebih sederhana. Ketika seseorang pelajar misalnya, demi memiliki keinginan mendapatkan nilai rapot yang tinggi, dia berusaha menghalalkan segala macam cara. Misalnya, ini kan lagi masa-masanya ujian nih, Ramadan ini. Misalnya dia membuat apa tuh, bahasa kita tuh, bocoran, contekan. Oke. Dia berharap dengan rencana yang ia buat, dengan makar yang dia buat, dia berharap nanti nilainya akan bagus, di rapot nilainya bakal tinggi. Itu harapan dia, itu makarnya dia. Tetapi dalam kaidah Quran yang tadi sudah dijelaskan, bahwasanya wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Rencana jahat itu tidak menimpa kecuali kepada orang yang membuatnya, seperti itu. Nah, bisa jadi ketika ada seorang yang berharap memiliki nilai yang besar, tapi dia melakukan cara-cara yang tidak tepat, cara-cara yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kemungkinan yang terjadi pada dirinya adalah, pertama, ternyata si pengawas mengetahui ternyata dia berbuat cheating atau curang. Yang kedua, ujiannya di stop pada hari itu. Yang ketiga, dia akan diberikan 0, dan the worst case-nya, kemungkinan terburuknya adalah dia akan mendapatkan sanksi dari pihak sekolah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kami berikan contoh yang lain, misalnya di dunia pekerjaan.
Siapa sih di antara kita yang nggak mau atasan kita atau bos kita, kepala bidang kita itu melihat kita sebagai orang atau pegawai yang memiliki integritas yang tinggi, memiliki kapasitas yang bagus, memiliki kinerja yang baik. Kita semuanya pengen dinilai seperti itu oleh atasan kita. Tapi ketika kita melakukannya dengan cara-cara yang sekali lagi tidak ahsan dan tidak dari Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati, semuanya rencana buruk yang akan kita rencanakan, rencana buruk yang akan kita lakukan demi menggapai satu tujuan, walaupun tujuannya baik, ketika dilakukan dengan cara-cara yang tidak ahsan, maka bisa jadi itu akan mempengaruhi dan berakibat buruk buat kita semuanya. Misal, kedirian dunia kerja seperti itu. Seseorang ingin dinilai baik oleh atasannya, tapi ternyata dia melakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Dia memfitnah rekan kerjanya misalnya. Dia memfitnah rekan kerjanya dengan fitnah yang sangat keji, yang dengan seperti itu pandangan si pimpinan terhadap rekannya menjadi buruk dan pandangan dia terhadap si pembuat perkara ini menjadi baik. Worst case-nya adalah teman-teman, bisa jadi Allah bongkar aibnya. Bisa jadi fitnah yang dihembuskan itu diketahui oleh banyak orang dan dia pasti akan memperoleh akibat yang sangat buruk. Apa kemungkinan terburuknya? Ya bosnya akan bisa jadi mengeluarkan si orang yang buat makar ini, teman-teman. Naudzubillah, summa naudzubillah. Contoh makronya lagi adalah yang kita ketahui semuanya, bahwasanya Fir'aun sebagaimana kita ketahui, beliau adalah manusia yang amat sangat sombong. Bahkan kezalimannya sampai-sampai mengaku sebagai Tuhan. Beliau merasa bisa mengatur nasib seseorang. Tapi ternyata apa, teman-teman sekalian? Fir'aun dan para pengikutnya Allah hinakan, Allah tenggelamkan ketika Nabi Musa dan para pengikutnya Allah selamatkan. Bukan hanya berhenti sampai di situ, teman-teman. Jasad Fir'aun hatta al-an, sampai dengan saat ini Allah abadikan litakuna khalfat ayah, untuk menjadi pelajaran buat orang-orang setelah Fir'aun. Sekarang ini kita nih. Kita harus mengambil pelajaran bahwasanya orang yang sombong itu terbagi menjadi beberapa kriteria, teman-teman. Pertama, sombong merasa dirinya besar di hadapan orang lain. Itu tidak boleh. Karena kenapa kita tidak boleh sombong? Karena sombong ini hanya pakaian Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak hamba memakai pakaian kesombongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sombong yang dimaksud adalah tidak menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan Firaun ini punya kedua-duanya. Baik, teman-teman sekalian, jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sedikit ini kiranya dapat mereview kembali pelajaran-pelajaran yang ada di Quran. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita dapat meningkatkan ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang menjadi tujuan kita ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala suci Ramadan ini, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, dapat kiranya Allah jawantahkan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Al-afwa minkum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwa minkum, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.